Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa sampai di penghujung Ramadan tahun kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga sejati ini. Sering kita lihat di fenomena di masyarakat bahwa seseorang ataupun sebuah keluarga mengalami kesulitan ekonomi, terjerat utang, gali lubang tutup lubang. Hal itu kenapa sih bisa terjadi? Ataupun bagaimana masalah sosial lainnya, misalnya tindakan kriminalitas yang memang merupakan faktor ekonomi ataupun perpecahan dalam keluarga, itu memang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Ini sebenarnya salah satunya memang disebabkan oleh salah kelola keuangan dalam keluarga. Bagaimana sih Islam mengajarkan cara mengelola keuangan dengan baik? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi yang menganjurkan bagaimana tentang adab makan, maka itu kita bisa merepresentasikan dalam hal mengelola keuangan keluarga sejak dini. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa sepertiga dari kapasitas perut kita adalah untuk makan, sepertiganya lagi adalah untuk minum, dan sepertiganya lagi untuk nafas. Terus bagaimana cara mengimplementasikannya dalam mengelola keuangan keluarga? Maka bisa dianalogikan bahwa pertama, sepertiga dari pendapatan yang kita peroleh kita gunakan untuk makan kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, sepertiga berikutnya adalah untuk minum. Ini kita asumsikan atau sebagai simbol bahwa uang ataupun pendapatan yang kita punya kita gunakan untuk investasi dan modal kerja. Tujuannya apa sih? Agar kekayaan tersebut bisa terus bertambah dan berkembang, sehingga taraf hidup kita semakin baik, taraf hidup kita semakin terjamin. Karena dengan menginvestasikan sebagian penghasilan kita, pendapatan kita, ataupun kekayaan kita, tidak hanya akan memenuhi kebutuhan kita yang sifatnya adalah doruriyah, sandang, pangan, papan, tapi juga kebutuhan yang sifatnya hajiah, contohnya kesehatan dan pendidikan, bahkan bisa memenuhi kebutuhan kita yang sifatnya tahsiniyah, rekreasi, ataupun hiburan. Kemudian sepertiga yang terakhir, yang ketiga adalah untuk bernafas. Simbol dari nafas itu adalah bahwa apa yang kita miliki ini harus kita alokasikan untuk hal-hal yang sifatnya charity, sifatnya sosial, harus kita berikan, harus kita sumbangkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena apa? Sebagaimana juga bahwa Islam mengajarkan bahwa harta kita adalah titipan Tuhan, yang dimana di situ juga ada hak-hak kaum duafa, kaum yang berhak untuk menerima zakat, infak, ataupun sedekah. Jadi instrumen-instrumen itu yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial, misalnya zakat, infak, sedekah, dan kalau bisa wakaf. Sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.